ketika orang tua aku mempersiapkan masa pensiunnya biar aku nggak jadi generasi sandwich, nah aku pun sama kakakku mempersiapkan diri menjadi generasi yang lebih mandiri. Oke guys, langsung aja kita bahas gimana caranya untuk memutus rantai generasi sandwich versi diri kita sendiri. Nah, kenapa sih harus versi diri kita sendiri ya? Karena beda orang beda dong kasusnya ya. Tapi sebenarnya walaupun beda-beda, ada alur berpikir yang sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, yang versatile atau fleksibel. Nah, yuk kita bareng-bareng kita merumuskan masing-masing. Jadi kalau mau ngomongin tentang problem generasi sandwich, pasti kita harus tahu root cause-nya atau apa sih masalah utamanya gitu, penyebabnya. Nah, kan kalau ngomongin generasi sandwich ya berarti kan ada dua generasi yang mengapit satu generasi nih. Nah, coba kita lihat apakah permasalahannya tuh ada di generasi yang pertama atau yang kedua. Oke, lanjut ya guys. Nah, sekarang mungkin kita mau spill nih gimana caranya memutus generasi sandwich. Nah, teman-teman buat yang masih tergolong ke dalam generasi sandwich, gak apa-apa, kita semangat bareng-bareng ya, karena kita masih punya peluang yang masih besar untuk memutus generasi sandwich dari generasi kita. Nah, oke, aku mau sharing nih pengalaman aku tentang terlepas dari generasi sandwich ya. Mulai dari orang tua aku yang generasi sandwich gitu. Jadi ya sebelumnya generasi sandwich dan terus-terusan jadi generasi sandwich gitu ya, sampai kemarin diputus. Nah, diputus gimana maksudnya ya? Maksudnya udah nggak ada lagi generasi sandwich. Artinya kalau kita pahami nih secara teori kan, generasi sandwich itu berarti ada satu generasi yang dibebani dalam tanda kutip oleh generasi sebelumnya dan juga generasi setelahnya gitu, baik orang tua ataupun anaknya gitu ya simpelnya. Nah, jadi cara sebenarnya simpelnya itu biar nggak kebanyakan teori, intinya kita minimal ngilangin satu beban tapi dengan menjadikan dia mandiri, karena kuncinya buat lepas dari generasi sandwich itu adalah kemandirian. Karena kalau terus-terus bergantung, nanti dia akan bergantung ke generasi selanjutnya, di mana generasi selanjutnya itu bakal jadi generasi sandwich lagi kayak gitu. Jadi intinya harus ada yang dimandirikan gitu, kuatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat gitu waktu. Nah, waktu itu orang tua aku mungkin walaupun nggak ada lah ya, dulu belum ada teori generasi sandwich, tapi sudah memproyeksikan bahwa ya mau nggak mau anak-anaknya harus mandiri biar mengurangi bebannya. Jadi waktu itu aku sebenarnya ibu aku mendidik aku sama kakakku semandiri mungkin sih, lebih ke irit banget gitu ya, bahkan gak ngasih bekal dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi aku dan kakakku dipush waktu itu buat jadi mandiri secepat mungkin ya, bahkan dari SD gitu udah gak minta uang jajan gitu. Padahal kalau misalnya dilihat dari kemampuan finansial harusnya bisa-bisa aja kok gitu, orang tua aku tuh ngebiayain yang kayak anak-anak pada umumnya waktu itu, tapi aku tuh dipush dengan uang jajan yang setengahnya dari teman-teman atau bahkan sepupu aku yang waktu itu kita seumuran. Nah, dari situ aku juga agak ada trauma gitu. Jadi kalau teman-teman pengen menjadikan anak-anaknya mandiri biar nggak jadi generasi sandwich lagi, tolong komunikasi yang baik ya, jangan sampai seperti aku yang ada proses traumatis seperti itu. Nah, jadi singkatnya, jadi ketika orang tua aku mempersiapkan masa pensiunnya biar aku nggak jadi generasi sandwich, nah aku pun sama kakakku mempersiapkan diri menjadi generasi yang lebih mandiri, jadi secepat mungkin ya, bahkan dari SD gitu udah gak minta uang jajan gitu. Padahal kalau misalnya dilihat dari kemampuan finansial harusnya bisa-bisa aja kok gitu, orang tua aku tuh ngebiayain yang kayak anak-anak pada umumnya waktu itu, tapi aku tuh dipush dengan uang jajan yang setengahnya dari teman-teman atau bahkan sepupu aku yang waktu itu kita seumuran. Nah, dari situ aku juga agak ada trauma gitu. Jadi kalau teman-teman pengen menjadikan anak-anaknya mandiri biar nggak jadi generasi sandwich lagi, tolong komunikasi yang baik ya, jangan sampai seperti aku yang ada proses traumatis seperti itu. Nah, jadi singkatnya, jadi ketika orang tua aku mempersiapkan masa pensiunnya biar aku nggak jadi generasi sandwich, nah aku pun sama kakakku mempersiapkan diri menjadi generasi yang lebih mandiri. Jadi sampai sekarang tuh orang tua aku punya pensiunan masing-masing, dan aku pun sama kakakku juga punya penghasilan masing-masing dan hidup semandiri mungkin. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan dua hal yang tadi ya, jadi gimana si orang tuanya mempersiapkan pensiunan, bareng-bareng si anaknya mempersiapkan masa depannya. Nah, kalau misalnya pengen digali lebih lanjut, kalian mau konsultasi, sharing-sharing bareng juga nggak apa-apa, boleh lewat IG atau di komen di video-video di sini. Tapi kalau lebih
fast respon di IG aja teman-teman, boleh di reach out aja. Jadi kita sharing bareng, atau kalian punya kritik dan saran atau request konten, boleh. Sekali lagi itu nggak cuma satu-satunya cara kok, pasti ada teman-teman yang punya perspektif lain, boleh banget di share ya, di komen, di like, dan ya di share juga, siapa tahu bermanfaat ya buat teman-teman kita yang masih di generasi sandwich. Karena pasti beda-beda treatmentnya ya, beda-beda keluarga, beda-beda treatmentnya juga, beda-beda perspektifnya. Nah, kalau misalnya kalian mau ada request tentang pembahasan lain juga boleh. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat.